Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 761. Artinya, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang sedang berangkat untuk melakukan dua ibadah, sedangkan aku hanya berangkat untuk melakukan satu ibadah." Beliau menjawab, "Tunggulah, bila kamu telah suci, maka keluarlah ke Tan'im, lalu mulailah ihram dari situ. Kemudian susulah kami di tempat ini dan itu." Kata perawi, kalau tidak salah, Nabi SAW mengatakan besok. Tetapi demikian itu tergantung dengan pada kemampuanmu. Atau beliau bersabda, tergantung pada biaya yang kau miliki. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1787. Hadis Muslim nomor 762. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari pertempuran atau dari haji atau dari umroh, setelah melewati celah bukit, biasanya beliau bertakbir 3 kali, lalu mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, taimuna, abiduna, sajiduna, dirabbuna, hamidun. Sadaqallahu wahdah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Dialah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki segala kekuasaan dan dialah yang memiliki segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita semua akan kembali kepada Tuhan kita. Kita semua akan bertaubat, selalu bertaubat, beribadah, bersujud dan memuji kepada Tuhan kita. Allah telah menepati janjinya, telah menolong hambanya, dan telah mengalahkan musuh-musuhnya dengan sendirinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1797. Hadis Muslim nomor 793. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di Batta, tempat air yang berpasir dan berkerikil di Zulhulaifah, lalu salat di situ. Kata perawi, Ibnu Umar pun selalu berbuat seperti itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1532. Hadis Muslim nomor 764. Artinya, diriwayatkan dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bila pulang dari haji atau umroh, dia selalu singgah di Batta, di Zulhulaifah, yang dulu di situ Rasulullah SAW pernah singgah. Hadis Muslim nomor 765. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi atau diberi wahyu ketika beliau sedang berada di persinggahannya di Zulhulaifah, di tengah lembah. Lalu dikatakan kepada beliau, sesungguhnya kau berada di Batha yang penuh berkah. Kata Musa, Salim turut singgah bersama kami di persinggahan dekat masjid
Di situ dulu Abdullah bin Umar pernah singgah untuk memilih tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi SAW, yaitu di bawah masjid yang ada di tengah lembah, yakni terletak di tengah antara masjid dengan kiblat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1535. Hadis Muslim nomor 766. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Allah Azza wa Jalla menaklukkan Mekah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di tengah orang banyak. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menghalangi pasukan gajah untuk menguasai Mekah, juga telah menguasakan Mekah kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Sesungguhnya Mekah tidak boleh dibuat berperang oleh seorang pun sebelum aku. Sungguh aku diperbolehkan untuk menduduki Mekah dalam waktu sesaat pada siang hari, dan sungguh Mekah tidak akan boleh dibuat berperang oleh seseorang pun sesudah aku. Maka janganlah diusik binatang buruannya, janganlah dicabut atau ditebang duri-duri ranting-ranting dari pohonnya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali untuk diumumkan. Barang siapa keluarganya ada yang dibunuh, maka dia berhak memilih dua pilihan, mendapatkan tebusan atau menuntut hukuman bunuh terhadap pembunuhnya. Kata Abbas, kecuali pohon izkir, ya Rasulullah, karena kita menggunakannya untuk keperluan kubur dan rumah kita. Nabi SAW menjawab, kecuali pohon izkir. Lalu Abu Shahin, yaitu orang Yaman, berdiri kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tuliskanlah untukku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tuliskanlah untuk Abu Shahin. Al-Walid mengatakan, aku tanyakan kepada Al-Auza'i, apa yang dimaksud dengan ucapan Abu Shahin? Tulislah untukku. Jawab Al-Auza'i, maksudnya adalah khutbah yang didengar oleh Abu Shahin dari Nabi SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2434. Hadis Muslim nomor 767. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, salah seorang dari kamu tidak boleh membawa senjata ke Mekah. Hadis Muslim nomor 768. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW masuk ke Mekah, kata Qutaibah, pada hari pembebasan Mekah, dengan mengenakan sorban hitam tanpa berihram. Hadis Muslim nomor 769. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW masuk ke Mekah pada tahun pembebasan Mekah dengan mengenakan tutup kepala. Ketika beliau melepaskannya, seseorang lelaki mendatangi beliau lalu mengatakan, Ibnu Qatal bergantung di kelambu Ka'bah. Maka beliau bersabda, bunuhlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1846. Hadis Muslim 770. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang tembok Ka'bah.
apakah tembok tersebut termasuk Baitullah? Nabi SAW menjawab, iya. Aku tanya lagi, tapi mengapa orang-orang tidak memasukkannya ke dalam Baitullah? Nabi SAW menjawab, karena kaummu tidak memiliki biaya yang cukup. Aku tanyakan lagi, mengapa pintu Ka'bah itu tinggi? Nabi SAW menjawab, kaummu berbuat begitu agar mereka dengan mudah memasukkan orang-orang yang mereka senangi dan menghalangi atau mencegah orang-orang yang tidak mereka senangi. Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan kehidupan jahiliyah, sehingga aku khawatir hati mereka akan menentang, maka tentu aku sudah putuskan untuk memasukkan tembok tersebut ke dalam Baitullah. Dan aku buat pintunya sampai ke tanah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1584. Hadis Muslim nomor 771. Artinya, diriwayatkan dari Atha. Ia berkata, ketika Baitullah terbakar pada masa Yazid bin Muawiyah, tatkala dia diperangi oleh penduduk Sam, dia perintahkan agar Baitullah dibiarkan apa adanya. Ibnu Zubair pun membiarkannya, sehingga orang-orang yang datang pada musim haji dengan maksud agar Ibnu Zubair bisa menggugah orang-orang itu untuk melawan penduduk Sam. Setelah orang-orang pergi ke Baitullah, Ibnu Zubair bertanya, saudara-saudara, berilah aku petunjuk atau saran tentang Ka'bah. Apakah aku harus membongkarnya lalu aku bangun kembali? Ataukah aku perbaiki bagian-bagian yang rusak saja? Ibnu Abbas menjawab, aku mempunyai pendapat tentang Ka'bah tersebut. Menurutku sebaiknya Anda perbaiki bagian-bagian yang rusak saja, dan Anda biarkan saja Baitullah dalam keadaan seperti ketika orang-orang dulu mulai memeluk Islam. Biarkan pula batu-batu seperti ketika orang-orang mulai memeluk Islam, dan seperti ketika Nabi SAW diutus. Ibnu Zubair mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar, tentu dia tidak akan rela sehingga dia membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya. Padahal ini adalah rumah Tuhan kalian. Sesungguhnya aku akan beristikharah untuk meminta petunjuk dari Tuhanku selama 3 kali, baru kemudian aku akan menentukan keputusanku. Ketiga kali istikharah telah berlalu, maka Ibnu Zubair memastikan pendapatnya untuk membongkar Ka'bah. Orang-orang menghindar dari Baitullah. Jangan-jangan ada bencana dari atas yang menimpa orang-orang yang naik ke Baitullah pertama kali, sehingga ada seseorang yang memanjatnya lalu menjatuhkan batunya. Setelah orang-orang melihat tidak ada sesuatu yang menimpa pemanjat tersebut, barulah orang-orang berduyun-duyun merobohkannya, sehingga mereka meratakannya dengan tanah. Kemudian Ibnu Zubair memancangkan beberapa tiang, lalu memasanginya tabir, sehingga kemudian bangunan tersebut semakin meninggi. Kata Ibnu Zubair, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, seandainya orang-orang Islam ini tidak baru saja meninggalkan kekafiran
Dan seandainya aku mempunyai biaya yang cukup untuk membangun Baitullah sekarang ini, maka tentu aku masukkan Hijir, maksudnya Hijir Ismail, ke dalam batas Baitullah seluas 5 zira lagi. Dan aku buat satu pintu masuk serta satu pintu keluar. Kata Zubair, sekarang ini aku sudah memiliki biaya dan aku tidak khawatir terhadap keimanan kaum muslimin. Kata Atha, lalu Ibnu Zubair menambah luas Baitullah sebanyak 5 zira di bagian Hijir. Kemudian dia menjelaskan posisi pondasi dengan dilihat oleh banyak orang. Lalu di atas pondasi itu didirikan bangunan. Panjang Ka'bah semula 12 zira. Tapi setelah diperluas maka panjangnya tersebut tanpa pendek sehingga panjangnya ditambah 10 zira. Lalu dibuat 2 pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Setelah Ibnu Zubair terbunuh, Al-Hajjaj berkirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberitahukan hal itu kepadanya. Juga untuk memberitahukan kepada Ibnu Zubair. Maksudnya memberitahukan bahwa Ibnu Zubair telah membuat bangunan di atas pondasi yang telah dilihat oleh kebanyakan penduduk Makkah. Maka Abdul Malik membalas surat kepada Al-Hajjaj. Kami sedikit pun tidak mengakui kesalahan Ibnu Zubair. Kami sedikit pun tidak mengikuti kesalahan Ibnu Zubair. Tentang penambahan panjang Ka'bah oleh Ibnu Zubair, maka aku tetapkan adanya penambahan luas Ka'bah di bagian Hijir oleh Ibnu Zubair. Maka aku kembalikan seperti keadaan sebelumnya. Dan tutuplah pintu yang dibuat oleh Ibnu Zubair. Maka Al-Hajjaj membongkar Ka'bah dan mengembalikannya seperti bangunan semula. Lihat Al-Bukhari nomor hadis 1586. Hadis Muslim nomor 772. Diriwayatkan dari Abu Khaza'ah, ketika Abdul Malik bin Marwan sedang tawaf di Baitullah, tiba-tiba dia mengatakan, semoga Allah mencelakakan Ibnu Zubair karena dia mendustakan Ummul Mukminin. Ibnu Zubair mengatakan, aku pernah mendengar Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, hai Aisyah, kalau saja kaummu tidak baru saja meninggalkan kekafiran pada masa jahiliyah, tentu aku sudah membongkar Baitullah hingga aku tambah luasnya di bagian Hijir. Karena kaummu telah mempersempit bangunannya bila diukur dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kata Al-Haris bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, jangan berkata begitu, hai Amirul Mukminin, karena aku pernah mendengar Ummul Mukminin memang mengatakan begitu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Zubair. Kata Abdul Malik bin Marwan, seandainya aku pernah mendengar hadis tersebut sebelum aku merombak Ka'bah, tentu aku biarkan saja bangunan yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. Hadis nomor 773. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram dan berdoa untuk kemakmuran penduduk Makkah. Sedangkan aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Dan aku juga telah berdoa agar penduduk Madinah diberi kemakmuran,
sebagaimana dua hal yang telah didoakan oleh Ibrahim untuk penduduk Makkah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2129. Hadis Muslim nomor 774. Artinya, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram di antara dua bukitnya yang berbatu hitam. Tidak boleh dipotong atau ditebang pohon-pohonnya, dan tidak boleh dibunuh binatang buruannya. Beliau bersabda, seandainya mereka mengerti Madinah itu lebih baik bagi mereka, tidaklah ada seorang yang meninggalkan Madinah karena tidak senang, melainkan Allah akan mendatangkan ke Madinah pengganti yang lebih baik daripada orang tersebut. Dan tidaklah seseorang bertahan tinggal di Madinah dengan mengalami kesulitan hidup, melainkan aku akan menjadi penolongnya atau saksinya kelak pada hari kiamat. Hadis Muslim nomor 775. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu pernah berkendaraan menuju istananya di Al-Aqiq. Tiba-tiba dia mendapati seorang budak laki-laki sedang memotong dan merobohkan pohon. Lalu saat menangkapnya, ketika saat pulang, dia didatangi oleh keluarga budak tersebut. Kemudian mereka mengatakan kepada Sa'ad agar dia mengembalikan budak yang dia tangkap tersebut kepada teman-teman mereka atau kepada mereka. Maka Sa'ad mengatakan, semoga Allah menjauhkan aku untuk mengembalikan sesuatu yang diserahkan kepadaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat menolak untuk mengembalikan budak tersebut kepada mereka. Hadis Muslim nomor 776. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan di Madinah 2 kali lipat keberkahan di Mekah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1885. Hadis Muslim nomor 777. Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan kami. Lalu dia mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain kitab Allah dan lembaran ini, kata ayah Ibrahim, lembaran yang digantungkan di sarung pedangnya, maka sungguh dia pendusta. Di Madinah banyak unta dan hewan-hewan sembelihan lain. Nabi SAW pernah bersabda mengenai Madinah, Madinah adalah tanah haram antara air dan saur. Maka barang siapa berbuat pelanggaran di Madinah atau melindungi orang-orang yang berbuat pelanggaran, maka dia mendapat kutukan Allah, kutukan para malaikat, dan semua umat manusia. Serta Allah tidak menerima tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat. Jaminan perlindungan umat Islam itu hanya satu. Mereka yang lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya berupaya untuk mendapatkan jaminan perlindungan tersebut. Barang siapa mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayah atau mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua umat manusia. Serta Allah tidak menerima tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7300. Hadis Muslim nomor 778. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah diberi buah-buahan hasil panen yang pertama. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di Madinah kami ini, pada buah-buahan kami, pada mud dan sa' kami, pada makanan pokok kami, dengan keberkahan yang tak pernah terhenti." Setelah itu beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di antara sekian anak yang hadir di situ. Hadis Muslim nomor 779. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id, mantan budak Al-Mahri, bahwasanya dia pernah datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada malam-malam yang panas, lalu minta petunjuk dalam menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Juga mengadukan kepadanya mahalnya biaya hidup dan banyaknya keluarga yang ditanggung, serta memberitahukan bahwa dia tidak sabar lagi menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Abu Sa'id, mantan budak Al-Mahri itu, "Sungguh rugi kamu. Aku tidak menyuruhmu begitu. Sesungguh aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah, lalu dia mati, melainkan aku akan jadi penolongnya atau saksinya pada hari kiamat, jika orang tersebut Muslim." Hadis Muslim nomor 780. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dulu kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakitnya, hingga Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit. Ketika Nabi SAW mengetahui para sahabatnya banyak yang sakit, maka beliau berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami terhadap Madinah, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada kami kecintaan terhadap Mekah, atau bahkan lebih dari Mekah. Jadikanlah Madinah sebagai kota yang sehat, dan berikanlah keberkahan kepada kami dalam perekonomian Madinah, dan pindahkanlah penyakitnya ke Juhfah." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1889. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.